Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Farsa, Iskomber. Kali ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data dalam pemrograman. Kenapa kita harus belajar tipe data, variabel dan tipe data? Karena ini merupakan sebuah fondasi dasar ketika kita mau belajar tentang coding pemrograman seperti itu ya. Variabel dan tipe data. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan sebuah data atau wadah untuk menyimpan sebuah data. Analoginya adalah kita ibaratkan dari sebuah keranjang, di mana ketika kita mempunyai sebuah keranjang di sini dia bisa menyimpan sebuah berbagai data. Data di sini bisa kita implementasikan, yaitu misalnya adalah datanya adalah buah-buahan. Jadi variabel adalah sebuah tempat untuk menyimpan sebuah data dalam pemrograman. Yang kedua, contoh dari variabel yaitu ada di sini saya kasih contoh, ada variabel nama, ada variabel umur, ada variabel tinggi, dan ada variabel lulus. Di mana variabel nama memiliki sebuah tipe datanya yaitu adalah Andi. Bisa juga yang lain, misalnya Jakarta, Bogor, ataupun sebagainya. Kemudian di sini saya variabel lulus dengan tipe datanya adalah true. Ya, ini adalah contoh penamaan dari variabel. Kemudian ada yang namanya tipe data. Tipe data adalah jenis suatu data di mana setiap data adalah memiliki nilai dan setiap nilai dia akan memiliki sebuah jenis. Jenis dari tipe data bisa berupa angka, bisa berupa huruf atau karakter, dan juga bisa bertipe logik atau logika, yaitu true or false, benar atau salah. Seperti itu. Jadi tipe data adalah sekumpulan dari berbagai sebuah data dan data itu memiliki nilai serta nilai itu memiliki sebuah jenisnya juga. Kita analogikan, di sini ada keranjang dan di sini ada buah-buahan. Maka ketika kita definisikan variabel adalah sebuah wadah, maka keranjang ini kita termasuk ke dalam kategori variabel, di mana keranjang ini adalah bisa menyimpan sebuah jenis, yaitu buah-buahan, di mana ada jenis mangga, ada jenis stroberi, ada jenis anggur, dan sebagainya. Maka kita kategorikan kumpulan dari sebuah data buah-buahan ini adalah tipe data. Seperti itu. Ya, mungkin ini teman-teman sudah paham tentang analogi variabel dan tipe datanya. Kita simpulkan bahwa variabel adalah sebuah tempat atau wadah untuk menyimpan sebuah data, dan tipe data adalah kumpulan dari sebuah data yang memiliki sebuah data dan memiliki jenis-jenisnya. Jenis sebuah tipe data bisa berupa angka, huruf, karakter, ataupun logika. Logikanya adalah benar atau salah. Next, macam-macam tipe data. Yang pertama adalah tipe data string, di mana tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah teks atau kumpulan sebuah karakter. Ada kategori khusus dari penamaan string, yaitu kita wajib menggunakan tanda kutip, baik tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2. Di sini saya kasih contoh, di mana saya mempunyai nama variabel nama, kemudian saya kasih tipe datanya adalah Andi. Kemudian saya mempunyai tipe variabel alamat, mempunyai tipe datanya adalah Jakarta. Begitupun seterusnya. Bisa misalnya tipe datanya Bogor, bisa tipe datanya Surabaya, dan sebagainya. Itu bebas. Yang pertama adalah string. Ini ya, adalah tipe data untuk menyimpan sebuah kumpulan teks atau karakter. Yang kedua adalah integer.
di mana integer ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, yaitu tanpa ada koma. Ciri dari integer adalah dia tidak memiliki koma, bisa bernilai positif atau juga bernilai negatif. Dan biasanya ini kita digunakan dalam untuk menghitung aritmatika, ya, bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian ataupun perkalian. Sebagai contoh di sini saya mempunyai 3 variabel. Variabel pertama adalah umur. Saya menyimpan data 17, kemudian jumlah siswa saya menyimpan data 30 dan suhu saya menyimpan data -5. Ya, teman-teman kita bisa ubah misalnya tipe datanya 23, 25, 50 dan seterusnya, 1000, 2000 dan seterusnya, bebas. Kemudian jumlah siswa pun sama, suhu pun sama. Ya, seperti itu. Yang penting adalah bilangan bulat tanpa ada koma. Next adalah tipe data float. Float ini adalah hampir mirip dengan integer tadi, namun bedanya di float ini wajib menggunakan tanda koma. Kemudian float ini adalah biasanya untuk menghasilkan sebuah pembagian. Misal 5 bagi 2, itu kan 2,5, seperti itu, ya. Di sini saya ada 3 contoh variabel tinggi, berat dan nilai, di mana variabel tinggi memiliki data 165,5, kemudian variabel berat memiliki data 55,2, kemudian variabel nilai memiliki data 89,75. Seperti itu. Jadi float adalah bilangan desimal atau bilangan berkoma untuk mendefinisikan sebuah data. Tadi yang pertama ada string, kedua ada integer, ketiga ada float, dan yang terakhir adalah yang namanya boolean. Boolean ini adalah cukup mudah, yaitu adalah tipe data yang hanya memiliki 2 nilai saja, yaitu benar atau salah, true or false. Ciri-ciri boolean adalah biasanya digunakan pada sebuah kondisi dan sebuah logika program, ya. Dan ini adalah ketika kita nanti masuk ke bagian percabangan, di sini sangat amat digunakan. Misal, jika nilai siswa lebih dari 75 maka akan lulus, ya. Dari kata lulus itu dia akan bertipe true or false. Seperti itu. Benarkah 75? Jika benar maka akan keluar output, jika tidak maka tidak akan keluar apa-apa. Atau jika benar dia akan mengeluarkan output A, jika salah dia akan mengeluarkan output B, dan seterusnya. Itu, ya. Jadi kita refleksikan variabel dan tipe data. Variabel itu adalah sebuah wadah atau tempat untuk menyimpan sebuah data, dan tipe data adalah kumpulan dari berbagai data. Dan data itu adalah memiliki berbagai jenisnya. Ada 4 tipe data yang dasar yang kita pelajari. Yang pertama ada string, yang adalah kumpulan dari karakter, huruf atau karakter. Yang kedua ada integer, adalah bilangan bulat. Yang ketiga ada float, adalah bilangan desimal. Yang terakhir adalah boolean, yaitu true or false atau logika tipe data. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang menonton pada video kali ini cepat paham. Nanti kita praktiknya adalah di bahasa pemrograman Python. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik dan share ke teman-temannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.